cuman sampai di situ lagi. Udah dipenggal, dikulitin, dagingnya si Price ini dijadiin bahan makanan buat anak-anaknya Price, teman-teman. Hai ladies and gentlemen, welcome di Your Story. Gimana kabarnya teman-teman? Gua harap kalian tetap sehat, tetap semangat di setiap aktivitas kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, tetap prokes, dan terima kasih sudah klik video ini. Oke teman-teman, balik lagi seperti biasanya. Gue bakal menceritakan sebuah kisah menarik, dimana kali ini sedikit berbeda. Gue bakal membawakan kasus pembunuhan. Dan kasus pembunuhan ini, kalau menurut gue ya, bisa dibilang tuh salah satu kasus pembunuhan tersadis yang pernah ada. Dan kasus pembunuhan itu terjadi di Australia, tepatnya di periode tahun 2000-an. Pembunuhan ini dilakukan oleh seorang wanita bernama Katherine Knight. Dan kenapa gue bisa bilang sadis? Karena pembunuhan ini membuat polisi yang saat itu melakukan investigasi itu mengalami trauma, teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, kayak biasanya gue bakal ingetin itu ada tombol subscribe di bawah. Bisa kali ya kalian pencet dulu tombolnya, hitung-hitung kalian kasih support nih buat gue, biar gue bisa terus kasih kisah-kisah menarik buat kalian. Dan kalau kalian suka, boleh banget tinggal di like sama komen. Terus juga itu ada lonceng notifikasi, bisa kalian pencet biar kalian tuh selalu update dan gak ketinggalan kalau gue upload video-video terbaru. Oke teman-teman, gue rasa gak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita gas tuntas. Katherine Mary Knight, atau yang lebih dikenal sebagai Katherine Knight, lahir pada 5 Oktober 1955 di Moore, New South Wales, Australia. Katie sebenarnya adalah anak hasil perselingkuhan dari ibunya yang bernama Barbara Rogan dan ayahnya yang bernama Ken Knight. Di kota tempat mereka tinggal, mereka ini dikucilkan karena latar belakang perselingkuhan itu, teman-teman. Ken, ayah dari Katie, bukanlah seorang suami dan ayah yang baik. Dia adalah seorang pecandu alkohol yang punya background pemerkosa beberapa wanita dan sering juga memukuli seluruh keluarga secara brutal dengan ikat pinggang. Barbara, sang istri, sering banget nih nyeritain secara detail pemerkosaan yang dilakukan oleh Ken ke anak-anaknya, termasuk ke Katie ini. Dan juga bilang ke mereka kalau dia benci banget laki-laki dan seks. Nah, Katie juga punya cerita pilu masa kecilnya di mana dia pernah diserang secara seksual sama beberapa anggota keluarga dari sang ayah sampai dia berumur 11 tahun, teman-teman. Tragedi inilah awal Katie tumbuh jadi wanita pemberontak dan berandalan. Dengan kehidupan rumah yang dipenuhi ketakutan, ketidakstabilan, dan kurangnya kendali atas keadaannya, Katie ini akhirnya jadi anak yang ditakuti di sekolah, teman-teman. Pernah satu waktu dia menyerang teman sekolahnya pakai pisau, dan guru yang membubarkan perkelahian itu terluka dalam prosesnya. Nah, pas lagi dia berusia 15 tahun, Katie ini putus sekolah karena nggak pernah belajar dan juga sering banget berantem, teman-teman. Nah, 1 tahun kemudian, Katie dapat pekerjaan impiannya, yaitu bekerja di pabrik pemotongan hewan dengan memisahkan daging dari organ dalamnya. Nah, nggak tahu kenapa, Katie ini kerja di pabrik itu sangat nyaman, teman-teman. Dia juga seneng banget tuh kalau motong hewan dan bekerja dengan pisau-pisau, sampai dia tuh ngegantung satu set pisau pertamanya di atas tempat tidurnya. Dan lebih anehnya lagi, dia tuh ngerasa suka banget mandangin pisau-pisaunya itu sebelum dia tidur. Bibit-bibit psikopat mulai tumbuh, saudara. Oke, itu adalah biografi dari Katherine Knight. Sekarang kita masuk ke kisah percintaannya, teman-teman. Di balik background masa kecil yang pahit, tapi si Katie ini masih berusaha buat nemuin cinta sejatinya, teman-teman. Dia juga punya impian buat bentuk keluarga utuh yang sakinah, mawadah, warohmah. Nah, pada tahun 1973, Katie bertemu rekan kerjanya bernama David Kellett. Ya udahlah, akhirnya mereka menjalin hubungan dan gak butuh waktu lama, Katie ini berhasil menguasai dan mendominasi hubungannya bersama David. Nah, si David ini sering banget terlibat perkelahian di bar, dan di situ juga Katie bakal turun tangan buat ngebantu si David ini ngalahin lawannya. Dengan kata lain, si Katie ini ikut adu jotos, teman-teman. Dia gak ada takutnya sama sekali sama cowok. Dan gara-gara itu juga, Katie akhirnya dapat reputasi bisa mengancam siapapun dan kapanpun kepada setiap orang yang bikin dia marah.
Nah, di tahun 1974, Katie dan David menikah. Kemungkinan besar ya pernikahan itu atas dasar paksaannya si Katie, teman-teman. Pas di acara pernikahan, ada kejadian aneh juga nih, di mana ibu Katie, yaitu si Barbara, ngasih nasihat ke David dengan bilang, David, lu mendingan sering-sering minum obat stamina biar kuat. Jangan sampai kalah dalam urusan ranjang. Dan jangan pernah mikir buat mempermainkannya, atau dia bakal ngebunuh lu. parah nggak tuh? Orang mah ya namanya habis nikah dikasih selamat gitu ya kan. Ini malah dikasih ultimatum. Gokil. Oke, kita lanjut teman-teman. Dan bener aja nih, di malam pertama mereka, si Katie ini sempat mau nyekek si David, teman-teman. Dan kalian tahu gara-gara apa? Gara-gara si David ini cuma bisa ngelakuin hubungan suami istri sebanyak 3 kali. Kacau nggak tuh? Sengsaranya David nggak cuma sampai di situ juga, teman-teman. Jadi pernah waktu itu Katie ini ngebakar semua pakaian sama sepatu David, terus mukul belakang kepalanya pakai wajan. Dan kalian tahu masalahnya apa? Masalah ini gara-gara si David belum kepengen punya anak. Nah, dalam keadaan luka, David kaburlah ke rumah tetangganya. Nah, dari kejadian itu juga, dia dirawat karena tengkorak kepalanya itu retak, teman-teman. Nah, habis dari kejadian itu, mereka ini berhasil rujuk lagi, teman-teman. Nah, di tahun 1976, mereka punya anak perempuan yang diberi nama Melissa Ann. Barulah dari situ nggak lama, si David ini mutusin buat ninggalin Katie. Dia ini udah muak banget sama kelakuannya si Katie dan kegilaannya. Dia ninggalin Katie terus pergi sama wanita lain. Dan pastinya juga ini bikin Katie marah, teman-teman. Jadi, sehari abis David pergi, si Katie ini mendorong anaknya Melissa Ann pakai kereta bayi di Main Street. Dan dengan kasarnya, dia tuh ngayunin kereta bayi itu dari sisi ke sisi, terus ngebanting ke dinding dan pagar, teman-teman. Ya udah, akhirnya habis dari kejadian itu, Katie ini dirawat di rumah sakit St. Elmo di Tamworth dan didiagnosis mengalami depresi pasca melahirkan. Katie ini dibebaskan setelah beberapa minggu dirawat. Tapi cuma sehari setelah dibebasin, si Katie ini berulah lagi, teman-teman. Kali ini dia itu bawa putrinya yang baru berusia 2 bulan ke beberapa rel kereta api, terus dia taruh aja gitu si Melissa Ann itu di jalur kereta api. Nah, habis itu dia nyuri kapak terus keliling daerah situ sambil ngancem nyawa berapa orang. Gila nggak tuh? Tapi syukurnya Melissa yang malang itu berhasil diselamatkan dari rel kereta api oleh seorang pria yang dikenal di kota itu dengan nama Tetua hanya beberapa menit sebelum kereta api lewat. Nah, dari kejadian itu akhirnya Katie ditangkap dan dikirim lagi ke rumah sakit Elmo, teman-teman. Tapi dia itu berhasil keluar lagi besok harinya. Apakah kejahatan Katie ini berhenti sampai sini? Oh, tentu saja belum, teman-teman. Beberapa hari kemudian, Katie ngambil koleksi pisaunya dan menyayat wajah seorang wanita terus nuntut buat mengantarnya ke Queensland. Ya, tujuan utamanya gak lain gak bukan buat nemuin si David ini. Tapi untungnya wanita itu berhasil kabur, teman-teman. Nah, tapi sebelum polisi datang, ternyata si Katie ini udah nyandra seorang bocah dan mengancamnya pakai pisau. Tapi untungnya polisi ini berhasil nangkep Katie dan bocah yang tadi itu berhasil selamat. Katie ini dibawa ke rumah sakit jiwa Morisset, teman-teman. Nah, selama masa perawatan Katie di rumah sakit, dia ini ngasih tahu ke perawat soal gimana rencananya buat ngebunuh David, ibunya, serta pacar baru David ini ketika dia nyampe di Queensland, teman-teman. Wah, gila banget sih. Nah, ngedengar pernyataan Katie kayak gitu, akhirnya si perawatnya jadi takut lah ya kan, teman-teman. Nah, beberapa waktu setelah itu, akhirnya si perawat ini ngasih tahu ke pihak rumah sakit buat ngasih tahu ke keluarga David ini kalau soal ancaman si Katie ini. Ya udah, akhirnya dari situ si David, ibunya beserta pacar barunya itu kabur ke Aberdeen. Sumpah ini tuh kayak, kalian ngerasa gak sih kayak nonton film psikopat? Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Tapi, hal yang mengejutkan lagi, teman-teman. Pada bulan Maret 1980, gak tahu kenapa si David sama Katie ini malah punya anak kedua, terus diberi nama Natasha Mayer. Nah, akhirnya barulah di tahun 1984, 4 tahun kemudian, malah Katie ini yang ninggalin David. Entah alasannya apa dan gak jelas gitu loh. Nah, akhirnya dari situ dia balik lagi lah kerja ke pabrik pemotongan hewan. Terus dia juga nyewa salah satu rumah di dekat kawasan Muswell Brook. Nah, 2 tahun berselang, tepatnya pada tahun 1986,
Katie Knight bertemu dengan korban berikutnya. Pria ini namanya David Saunders, dia adalah seorang penambang, dan dalam beberapa bulan Saunders pindah bersama Katie dan 2 anaknya, teman-teman. Nah, kejahatan awal si Katie ini terjadi ketika si Katie ini sangat marah ketika Saunders ini memutuskan untuk mempertahankan apartemennya. Padahal si Katie ini pengen tinggal bersama Saunders, tapi si Saunders ini malah pengen mempertahankan apartemennya. Jadi si Katie ini tuh pengen pindah ke tempat lain gitu loh, tapi Saundersnya nggak mau gitu, ya kan? Nah, Katie yang nggak bisa menahan emosi dan sifat jahatnya gitu kan, dia sampai pernah menjadi sangat marah sehingga dia menggorok leher anak anjingnya si Dingo yang berusia 2 bulan tepat di depannya dan menunjukkan kemampuannya, teman-teman. Tapi ya kayak biasanya, teman-teman, pasangan itu tetap bersama dan menyambut seorang bayi perempuan di akhir tahun. Kalian pasti heran kan? Gue juga heran. Ini cowok-cowok ini kayak si David sama Saunders kok tetap masih mau gitu loh. Padahal jelas-jelas si Katie itu kelihatan banget kan sifatnya udah kejam kayak gitu dan ada bibit-bibit psikopat. Bukan bibit sih, emang udah psikopat gitu loh. Gue heran sih kayak mereka tuh dipelet atau apa gitu kan. Oke, kita lanjut. Setelah kelahiran Sarah, nah Sarah ini anak dari mereka nih. Si Saunders ini menyetorkan sebuah rumah ke Katie yang dilunasi Katie dengan kompensasi pekerjaan. Nah, dengan gaya psikotik sejati, si Katie ini menghiasi tempat tinggal barunya itu dengan kulit binatang, tanduk, tengkorak, perangkap binatang berkarat, jaket kulit, sepatu bot tua, parang, garu, dan garpu rumput. Set dah, ini rumah apa ladang pembantaian? Tidak ada 1 inci dari rumah itu yang dibiarkan terbuka sama si Katie, teman-teman. Gokil. Nah, suatu hari di tahun 1989, Katie ini bertengkar dengan Saunders dan membalas dengan terlebih dahulu memukul wajahnya dengan besi dan kemudian menikamnya dengan gunting. Aduh, Tuhan. Nah, akhirnya ya udah, dari kejadian itu Saunders nggak pikir panjang lagi, teman-teman. Dia langsung bawa putrinya pergi ninggalin Katie dan nggak pernah balik lagi. Telat Bapak Saunders, Anda telat. Kenapa sih? Anda harus menunggu ditikam gunting dulu baru Anda sadar terus cabut. Aduh. Nah, inilah teman-teman titik kesadisan terparah yang dilakukan oleh Katie. Hubungan Katie dengan John Price dimulai dengan cukup normal. Nah, John Price ini laki-laki setelah Saunders, teman-teman. Pasangan itu memutuskan untuk hidup bersama pada tahun 1995. Price ini adalah ayah dari 2 anak yang tampaknya juga anak-anak si Price ini menyukai Katie. Pekerjaan Price adalah sebagai penambang, sudah cukup untuk membuat Katie nyaman. Ya biasalah teman-teman ya kan, namanya pasangan baru jadian gitu kan, masih hangat-hangatnya. Jadi mereka ini sering tuh kayak hangout, keluar bareng-bareng, cari tempat tongkrongan favorit, nonton bioskop, pokoknya ngelakuin quality time itu sama-sama dan sering banget gitu. Tapi kebahagiaan itu semua nggak bertahan lama, teman-teman. Dimana pas itu sempat terjadi pertengkaran karena si Katie ini minta untuk dinikahin sama Price. Si Katie ini minta kepastian ya kan. Nah, tapi si Price ini belum siap buat menikah, teman-teman. Dia tuh nggak ada pikiran buat nikahin si Katie. Ya udahlah, kalian pasti tahu kan apa reaksi Katie setelah mendengar ucapannya si Price itu. Ya dia terbakar emosi, dia jadi marah sejadi-jadinya. Nah, akhirnya dari kejadian itu mereka itu jadi terus bertengkar ya teman-teman. Terus berantem, pokoknya sampai sering banget adu fisik, ya kan? Sampai akhirnya tuh kebahagiaan yang tadinya mereka ciptain berubah 180 derajat jadi kayak neraka gitu ya kan. Nah, akhirnya dari kejadian itu semua karena sering banget berantem, si Price ini muak lah sama tingkah lakunya si Katie. Akhirnya dia kayak udahlah kayak bodo amat sama lu, gue udah nggak pengen tahu urusan lu gitu kan. Hidup sendiri-sendiri masing-masing aja. Ya udah, akhirnya si Price ini ngusir Katie keluar dari rumahnya, teman-teman. Ya udah, si Katie akhirnya keluar dari rumahnya Price, terus dia kayak milih untuk introspeksi diri gitu kan. Tapi si Katie ini tinggal gak jauh dari rumahnya John Price, jadi
walaupun mereka ini udah pisah, tapi si Katie ini tetap kayak pengen mantau nih aktivitas dan kegiatan sehari-harinya Price gitu. Nah, beberapa minggu setelahnya si Katie ini kangen sama Price. Dia tuh pengen kayak balikin lagi ke bagian mereka yang udah mereka ciptain gitu kan. Nah, dengan rencananya itu si Katie pengen datang terus pengen ngelakuin quality time berduaan aja sama si Price, ngomongin secara baik-baik untuk kedepannya gitu kan, kayak gimana kejelasan hubungannya gitu kan. Nah, akhirnya si Katie itu nepatin lah tanggal di kalender itu tanggal 29 Februari teman-teman tahun 2000, dimana dia udah rencanain dia udah preparein semuanya, dia pengen datang ke rumahnya si Price, kasih surprise gitu kan. Terus dia tuh pakai baju seksi teman-teman, baju favorit dari Price gitu kan, yang sering banget dipakai sama Katie. Ya udah, akhirnya dari situ tepatlah di tanggal 29 Februari ini si Katie ini awalnya ya udah dia menjalankan rencananya, dia datang ke rumahnya Price, terus dia bawa nih dua anaknya Price untuk dititipin ke temennya gitu kan, karena si Katie ini pengen berduaan dulu aja sama si Price gitu. Ya udah, nah akhirnya pas lagi si Price balik dari kerjanya, dia kaget nih rumah kok nggak ada anak-anaknya. Akhirnya tetangganya itu ngasih tahu kalau si Katie itu bawa anak-anaknya ke rumah temennya Katie gitu. Nah si Price ini jadi marah dong, teman-teman, makin dongkol dia ya kan, ini cewek ngapain lagi sih, udah gua usir gitu masih aja ngusik hidup gua gitu. Ya udah, setelah itu si Price ini coba ngubungin Katie kan, tapi nggak diangkat-angkat gitu, nggak direspon, nggak tahu kenapa. Akhirnya dia nunggu lah di rumah itu dengan rasa kesal teman-teman. Ya udah, nggak berapa lama kemudian si Katie ini datang, biasa lah ya kan, udah pakai baju favoritnya si Price, baju seksi gitu, warna hitam nih teman-teman bajunya, ya kan. Nah terus dia datang, si Katie ini ya udah ngegoda lah si Price ini. Ya biasa cowok ya kan, kalau udah ngelihat cewek seksi dikit yang tadinya marah langsung layu lagi ya kan. Ya udah, akhirnya si Price jadi luluh teman-teman karena ngeliat Katie ini pakai pakai baju seksi ya kan. Ya udah, akhirnya mereka ngomong baik-baik dah tuh ya kan, rujuk lagi, mereka baik-baik lagi, baikan. Nah ya udah, karena emang udah baikan, akhirnya mereka berdua ini balik lagi seperti biasa ya teman-teman, bermesraan, bercumbu ria, dan di malam itu juga mereka melakukan hubungan suami istri teman-teman. Nah karena habis melakukan kegiatan itu akhirnya si Price ini jadi kecapean, dia akhirnya tertidur gitu, ketiduran teman-teman lebih tepatnya. Nah di ketiduran itulah bakal jadi malapetaka buat Price. Kenapa? Karena waktu si Price ini ketiduran, si Katie ini kayak ada sesuatu yang ngerasukin dia gitu loh teman-teman, kayak ada iblis gitu yang bisikin dia kayak dari kebahagiaan yang udah tercipta itu sama si Price udah baikan, berubah lagi 180 derajat jadi kebencian. Jadi si Katie ini ngerasa jijik banget sama Price dan benci banget. Kenapa? Karena dia berpikiran kalau Price ini cuman pengen badannya si Katie doang gitu loh. Dia nggak mau nikahin Katie, tapi cuman pengen enaknya doang dari Katie. Nah dari situlah si Katie ini langsung kalap ya kan. Dia ngambil pisau teman-teman, ngambil pisau yang ada di dapur, terus dia langsung tiban badan Price yang lagi tertidur itu. Nah Price ini setengah sadar gitu kan, tapi kan dia ngiranya ya si Katie ini emang cuman pengen kayak bermesraan gitulah, tapi dia nggak tahu kalau Katie itu bawa pisau. Nah dari situ teman-teman, si Katie dengan sadisnya langsung nikam si Price itu beberapa kali sampai Price itu kaget, langsung dia tuh lompat dari tempat tidur, lari teman-teman. Dia lari dari keluar kamar itu, dia langsung menuju ya tujuan utamanya untuk kabur gitu kan, pintu depan. Tapi karena memang udah ditikam lebih dari satu kali itu, si Price ini jadi lemes kan teman-teman pasti. Nah
Pas lagi udah hampir banget mau nyampe depan pintu, si Price jatuh teman-teman, jatuh di lantai, lemas. Ya udah akhirnya, tapi dia tetap masih kayak berusaha untuk berjuang gitu loh, berjuang hidup. Dia sempet kayak pengen buka pintu, tapi si Katie udah duluan tarik kakinya dia. Jadi kayak darah dari tangannya Price ini nempel di kusen pintu teman-teman. Nah akhirnya karena udah ditarik sama si Katie, akhirnya ya udah dari situ si Katie ngelanjutin lagi proses tikam menikamnya sampai lebih dari 37 kali teman-teman. Dan ya udah akhirnya setelah dari tikam yang udah banyak itu, si Katie pergi ke dapur. Gua nggak tahu ngapain. Disitulah juga si Price nggak lama kemudian wafat. Nah, Katie balik lagi ngeliat si Price udah wafat. Nah, ini yang paling sadis nih menurut gua. Kalian siap-siap ya, gitu. Dan jijik juga sih. Jadi setelah si Price ini udah wafat, Katie balik lagi. Si Katie ini mulai melakukan keterampilannya teman-teman, keahliannya. Dia pertama-tama ngulitin badannya Price dulu, dikulitin sampai kulitnya terlepas dari badannya, jadi kayak cuman sampai dagingnya doang, ya kan. Setelah itu kepalanya Price dipenggal teman-teman. Jadi habis dikulitin, kulitnya udah kelepas, habis itu kepala dipotong. Nah kulitnya itu digantung aja di depan pintu kamar deket dapur, kayak tirai gitu teman-teman. Jadi seakan-akan kayak tirai. Nah kepalanya si Price ini, kalian tahu kepalanya Price itu Katie rebus. Dia rebus teman-teman. Sadis banget, anjir gokil. Nah terus gak cuman sampai di situ lagi, udah dipenggal, dikulitin, dagingnya si Price ini dijadiin bahan makanan buat anak-anaknya Price teman-teman. Jadi setelah Katie ini memutilasi badannya si Price, ya udah bagian tertentu gitu, kayak maaf ya, kayak bokongnya Price ini dijadiin daging stick buat makan anaknya Price teman-teman. Ya udah setelah itu udah dimasak sama dia, itu dihidangin gitu aja kayak makanan biasa aja gitu. Jadi kayak ada dua piring di dapur, terus dikasih kertas dengan tulisan nama anak-anaknya Price gitu sama si Katie. Nah udah habis kejadian itu, si Katie langsung masuk ke kamar, ya kan. Dan yang lebih gilanya lagi, itu kan tadi yang dimasak itu kan beberapa bagian potongan badannya Price gitu kan, tapi kan nggak semua. Nah sisanya itu dia bawa ke kamar teman-teman. Jadi kayak si Katie itu tiduran di samping potongan-potongan badannya Price gitu. Anjir, gokil. Nah, karena dia udah ngerasa ngelakuin tugas selesai, nah dia akhirnya langsung minum obat gitu teman-teman, kayak pil-pil ekstasi gitu. Kayaknya sih niatnya memang mau bunuh diri juga gitu kan. Nah keesokan harinya setelah kejadian itu terjadi, si Price ini tumben kan gitu nggak nongol ke tempat pekerjaannya. Padahal di tempat pekerjaan itu si Price terkenal dengan seorang yang rajin kerja, yang nggak pernah telat gitu kan. Jarang banget dia nggak datang buat bekerja gitu. Akhirnya ya bosnya Price ini kayak khawatir. Nah dia coba tuh nelponin Price dulu awal-awalnya, tapi nggak ada jawaban sama sekali. Nah karena udah nggak ada jawaban sama sekali, dia suruhlah salah satu bawahannya buat datang ke rumahnya Price buat mastiin keadaannya John Price. Akhirnya datanglah ya kan temennya si Price ini ke rumahnya. Awalnya ya kan ketok-ketok dulu, tapi nggak ada jawaban sama sekali. Terus tetap diketok lagi, nggak ada jawaban lagi. Nah tapi si temennya Price ini ngeliat kok ada kayak noda darah gitu, bentuknya kayak telapak tangan gitu loh teman-teman. Nah noda darah itu yang tadi gue bilang, yang si Price itu waktu mau berjuang untuk tetap hidup untuk keluar dari rumah,
dia kan sempat kayak pegangan kusen pintu. Nah itu yang dilihat sama temennya Price. Nah karena udah ngeliat itu panik dong ya kan, jelas temennya Price panik, dia langsung lah telepon kepolisian. Akhirnya nggak lama dari situ polisi langsung datang ngegeledah tuh langsung rumah John Price teman-teman. Nah sesampainya pihak kepolisian ke TKP teman-teman, nggak pakai lama, mereka langsung dobrak itu pintu ya kan, langsung lah melakukan penggeledahan. Satu polisi ke arah ruang tamu, yang polisi lainnya ke arah lorong menuju dapur serta kamar teman-teman. Nah gue ceritain yang di ruang tamu dulu ya. Nah polisi yang di ruang tamu ini dia ngelihat bercak-bercak darah di mana-mana, di dinding, di lantai, di lampu ruang tamu. Pokoknya hampir seluruh ruang tamu itu banyak noda darahnya teman-teman. Nah terus polisi yang menuju ke dapur itu kan, rumahnya John Price tuh kayak abis dari ruang tamu kayak ada lorong kecil lagi gitu untuk langsung menuju ke belakang ke dapur. Tapi sebelum itu kayak ada kamar dulu sebelumnya teman-teman. Nah dia langsung lurus ke arah dapur. Nah di pintu menuju dapur itu ada kayak tirai teman-teman, tirai. Nah polisi tuh langsung kayak buka itu tirai, dia langsung jalan masuk ke arah dapur. Tapi dia ini ngerasa tangannya kok dingin gitu teman-teman, tangan polisi ini tuh dingin. Nah dia langsung ngelihat tangannya itu udah penuh darah teman-teman. Dan pasti kalian udah bisa nebak, itu yang dia pegang tadi tirai itu kulit badannya John Price teman-teman. Nah tapi kan polisi ini nggak tahu. Nah jadi dia kayak mundur lagi ke belakang pelan-pelan buat mastiin gitu loh apa sebenarnya yang dia pegang tuh. Nah dia mundur ke belakang perlahan-lahan. Pas lagi dia udah sampai di depan itu yang dia kira tirai, dia pastiin lebih dalam lagi teman-teman. Dan langsung di situ juga dia langsung muntah teman-teman. Ya jelas lah karena kan itu tirai dari kulit badannya John Price. Nah ngedenger suara muntahan ini polisi-polisi yang lain langsung datang dong teman-teman ya kan. Dan disitulah menciptakan trauma buat polisi ini teman-teman. Nah satu lagi yang ke kamar, dia ngelihat posisi si Katie ini udah terbaring lemas gitu teman-teman. Terbaring lemas, akhirnya dia bopong, dia bawa keluar gitu kan, dia bawa keluar. Satu lagi polisi itu dia masuk ke dalam, lebih dalam lagi ke arah dapur. Ya udah pastinya kalian juga udah tahu. Nah di dapur itu ada panci yang dibuka, isinya kepala John Price, dan itu bikin salah satu polisi jadi trauma. Dan ada makanan 2 piring itu yang buat anaknya John Price dari potongan-potongan badannya John Price. Akhirnya ya udah ya kan, semua bukti udah terkumpul. Akhirnya si Katie langsung dibawa ke rumah sakit kejiwaan teman-teman buat dites kejiwaannya dan psikologinya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung masuk ke hasil penyelidikan psikolog. Pas Katie menghadapi persidangan, dia ini diwawancarai sama 3 psikiater sekaligus buat mastiin kewarasannya teman-teman. Dan semua dokter itu setuju kalau Katie ini waras dan dia tahu sama semua yang dia lakuin di malam pembunuhannya John Price. Tapi si dokter-dokter ini mendiagnosis si Katie memiliki gangguan kepribadian ambang atau BPD. Nah BPD ini dianggap sebagai penyakit mental serius yang berpusat pada ketidakmampuan untuk mengelola emosi seseorang secara efektif. Ini menurut Aliansi Pendidikan Nasional untuk Gangguan Kepribadian Borderline. Nah, gangguan ini tuh dapat disebabkan oleh berbagai hal, teman-teman, termasuk pelecehan emosi, pelecehan fisik dan seksual, kehilangan, penelantaran, dan bullying. Beberapa orang mungkin lebih mengembangkan BPD karena susunan genetik biologis mereka, dan pengalaman masa kanak-kanak yang berbahaya dapat meningkatkan risikonya. Pas Katie sadar, dia ini ngaku nggak ingat apa-apa teman-teman soal kejadian di malam pembunuhan John Price, alias dia pura-pura amnesia. Tapi kan ya polisi sama pihak majelis hakim itu udah tahu kalau dia itu sebenarnya pelakunya gitu. Akhirnya ya udah, karena disak terus, dipaksa terus, ya udah, situlah Katie akhirnya
mengaku semua kesalahannya dialah pelaku pembunuhan atas John Price. Akhirnya, tepat pada Oktober tahun 2001, si Katie ini diadili dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan stempel istimewa teman-teman, yaitu jangan pernah dibebaskan sampai kapanpun. Ketuk palu tuh si majelis hakim, tok 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 gitu. Nah, stempel itu dalam artian berarti Katie ini udah nggak boleh untuk melakukan banding dan nggak pernah bisa ada ajukan banding, pembelaan atau semacamnya gitu. Pokoknya ya dia bakal membusuk di penjara seumur hidup gitu, sampai dia mati gitu. Dan hal itu juga yang bikin Katie ini jadi wanita Australia pertama yang menerima hukuman tersebut, teman-teman. Oke teman-teman, itulah proses pengadilan dari Katie Knight. Sekarang kita langsung masuk ke kehidupan Catherine Knight waktu di jeruji besi. Aktivitas sehari-harinya Catherine Knight ini, dia selalu bangun jam 8 pagi, terus dia langsung tuh kerja di pabrik penjara. Dia ini bekerja untuk membuat headphone, teman-teman. Nah, walaupun pekerjaan ini sebenarnya berisik, tapi Kate ini suka banget sama pekerjaan ini. Dia juga menjadi salah satu pekerja terbaik dengan mendapatkan gaji tertinggi. Nah, di dalam dinding lembaga permasyarakatan, Kate ini dikenal dengan nama Nana. Dia juga dikenal dengan wanita yang baik dan lembut. Pokoknya selama dia di penjara itu, dia mengalami perubahan gitu, teman-teman. Jadi kayak dia juga sering ngasih bimbingan-bimbingan yang baik-baik ke narapidana yang lebih muda dari dia gitu. Terus juga dia aktif nih buat ngelakuin bimbingan kerohanian. Pokoknya selama berada di penjara itu, Kate ini mengalami perubahan yang cukup drastis yang tentunya lebih baik, teman-teman. Terus juga biasanya Kate ini kalau mengisi waktu luangnya itu dia dengan ngerajut sama ngelukis. Nah, juga biasanya kalau dia udah selesai lukis sama ngerajut, hasil dari rajutan dan lukisannya itu kadang dia donasiin tuh, teman-teman. Dia jual dan hasil penjualannya itu dia berikan untuk amal gitu, teman-teman. Oke, mungkin itu cerita dari Catherine Knight selama di penjara. Jadi dia sampai sekarang itu masih di penjara, teman-teman, dan sekarang itu umurnya sudah 66 tahun. Oke teman-teman, itulah kasus pembunuhan yang sempat menghebohkan dunia internasional yang dilakukan oleh seorang wanita bernama Catherine Knight asal Australia. Kalau menurut gue sih, ini adalah salah satu kasus pembunuhan tersadis yang pernah ada dan yang pernah gue tahu juga. Dan sebenarnya ya, kisah ini tuh bisa kita petik pelajaran berharganya. Jadi kayak kita harus bisa kontrol emosi, karena ya emosi itu bisa menimbulkan hal-hal di luar nalar, teman-teman. Contohnya ya kasus ini. Dan di sini juga kita bisa sadar kalau kadang manusia itu bisa melebihi iblis gitu. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian semua yang udah stay di video ini sampai akhir. Gue harap kalian suka dan gak pernah capek gue ingetin untuk kalau kalian punya rekomendasi cerita atau referensi cerita menarik, boleh banget kalian komen di bawah. Pastinya bakal gue bawain di next konten. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat, tetap prokes. Sampai ketemu lagi di next konten. Gua pamit. Dadah.